Saya adalah dosen Universitas Bayangkara Jakarta Raya Bekasi dengan mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Saya di sini mengajar mata kuliah Statistik Bisnis 1. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan bagaimana cara saya mengajar kepada mahasiswa dengan sistem online. Karena di kampus kami itu ada dua proses pengajaran dengan online dan offline. Kebetulan saya mata kuliahnya itu dengan cara online. Nah, di dalam mata kuliah selama 1 semester ini saya memberikan pengajaran selama 16 kali pertemuan, 2 kali, 1 kali UTS dan 1 kali UAS, berarti 14 kali pertemuan. Itu adalah untuk pembahasan materi. Materi pertama yang saya sampaikan kepada mahasiswa itu yaitu tentang bagaimana pengertian statistik dan statistika. Yang pertemuan yang kedua adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pertemuan ketiganya penyajian data, lalu pertemuan keempatnya adalah ukuran pemusatan, pertemuan kelimanya adalah ukuran pemancaran gitu ya, dan pertemuan ke enamnya adalah ukuran dispersi. Nah, pertemuan ketujuhnya baru mahasiswa melakukan PTS, dan pertemuan ke-8 mahasiswa mendistribusi materi yang disampaikan adalah tentang distribusi binomial, lalu selanjutnya distribusi Poisson, terus uji normalitas dan homogenitas, lalu pertemuan selanjutnya adalah populasi dan sampel, lalu pertemuan berikutnya adalah uji hipotesis satu rata-rata, dan pertemuan terakhir adalah uji hipotesis beda 2 rata-rata. Dan pertemuan ke-16-nya baru kami mengadakan UAS. Nah, penilaian pembelajaran saya itu dengan beberapa format komponen, salah satunya adalah kehadiran. Lalu kehadiran saya nilai sebesar 10%, lalu tugas terstruktur itu 15%, lalu kuisnya 15%. Nah, tugas terstruktur ini bisa dibagi 2, tugas kelompok dengan tugas mandiri. Nah, berikutnya adalah penilaian nilai UTS. Nilai UTS kami berikan sebesar 30%. Lalu ujian akhir semesternya kami berikan 30%, dan referensi atau bahan sebagai pembantu mata kuliah saya yaitu dengan menggunakan buku referensi statistik. Beberapa buku yang saya ambil sebagai pembantu mata kuliah saya yaitu dengan menggunakan buku referensi statistik. Beberapa buku yang saya ambil. Nah, di materi ini gitu ya, saya mencoba menyampaikan kepada mahasiswa yaitu dengan cara saya menyampaikan materi satu persatu, menjelaskan kepada mahasiswa, lalu ada tanya jawab, terus ada studi kasus, terus mahasiswa memecahkan masalah, terus mahasiswa juga bertanya gitu, dan saya menyuruh mahasiswa untuk menganalisis studi kasus untuk disambungkan lagi ke statistik. Nah, itu yang saya coba menyampaikan ke mahasiswa. Saya akan memaparkan bagaimana cara saya mengajar secara online. Silahkan disaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, Ibu Dian Sudentini. Saya mengajar statistik. Materi untuk hari ini adalah tentang distribusi frekuensi. Apa sih yang disebut dengan distribusi frekuensi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apa sih yang disebut dengan distribusi frekuensi? Pengelompokan data untuk menggambarkan suatu tabel atau data yang akan ditampilkan ke dalam bentuk tabel. Itu yang disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu sendiri bisa setelah kita menjelaskan atau menuliskan dari data mentah menjadi data tabel. Nah, terus kita diolah. Dengan cara mengolahnya kita kumpulkan dulu datanya dari data mentah. Misalkan kita ngambil ke lapangan, terus kita ambil datanya, kita kelompokkan. Misalkan ini kelompoknya untuk variabel X-nya apa, variabel Y-nya apa gitu ya. Atau misalkan kita misalkan meneliti tentang nilai statistik kelas 2A03 misalkan seperti itu ya.
Nah, nanti dilihat nih data yang paling yang pertama kita masukkan itu adalah data terkecil dulu, baru nanti ke data paling terbesar. Nanti kita spesifikkan. Misalkan di sini frekuensi yang dimasukkan adalah ke data distribusi frekuensi ini adalah tampilannya. Dia yang pertama adalah menentukan banyaknya kelas dulu. Lalu menentukan lebar setiap kelas, interval kelas. Lalu kita baru menghitung frekuensi untuk setiap kelas. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita menggunakan bagaimana cara menentukan interval kelasnya gitu ya. Kita menggunakan rumus 1 ditambah 3,322 log N. N ini adalah untuk banyaknya data. Misalkan kalau banyaknya datanya 40 gitu ya, berarti datanya harus 40. Tidak boleh berbeda ketika kita mengambil data 40, ternyata yang kita masukkan 50. Jadi 10-nya dari mana? Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita masukkan datanya semuanya, baru kita mencari nih data paling terkecilnya seperti apa. Nah, untuk tampilannya kita sudah pernah menjelaskan ini juga ya, mungkin di SMA juga begitu, terus kemarin-kemarin juga kita sudah menjelaskan juga gitu ya. Kalau misalkan datanya kita tulis secara beracak, boleh nggak Bu? Boleh, karena ketika kita mengambil data dari lapangan pasti tidak berurutan. Nah, boleh misalkan tidak berurutan, kita urutkan dari nilai terkecil sampai terendah, terkecil sampai tertinggi gitu. Kenapa seperti itu? Supaya kita mempermudah untuk pengambilan data gitu ya, untuk menghitungnya gitu ya. Ketika kita urutkan dari nilai terkecil sampai terendah, maka untuk memasukkan ke data yang harus kita tulis di dalam distribusi frekuensi, karena di sini ada yang namanya batas bawah dengan batas atas. Nah, batas bawah ini nilai yang akan kita masukkan dari nilai yang paling terkecil gitu ya. Kalau misalkan di sini saya punya data paling nilai terkecilnya adalah misalkan di bawah, di atas 30 gitu ya, misalkan 35 gitu ya. Nah, sementara di sini saya masukkan nilainya adalah 30. 30-nya ada nggak sih di sini? Oh, ternyata misalkan Bu tidak ada. Saya hanya memasukkan nilai misalkan di sini paling terkecil berapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab yang paling terkecil di sini berapa nih? Kan di sini 75, 80, 58, 80, 86, 76, 75, 76, 72. Kira-kira Farhan, nilai paling terkecilnya berapa nih yang saya masukkan di dalam data ini? 34, Ibu. 34. Nah, paling terkecil itu kan 34. Kenapa saya masukkan di sini 30? Karena untuk mempermudah kita mencari interval kelas ya. Jadi batas kelas antara batas atas dengan batas bawah. Bu, apakah boleh kita masukkan misalkan 34 saja? Boleh. Gitu ya. Itu terserah gitu. Yang jelas tidak boleh lebih dari angka 34. Ya, di sini berarti nilai paling terkecil 34. Saya tuliskan di sini batas bawahnya 30. Nah, sekarang kita lihat berapa interval kelasnya antara batas atas dengan batas bawahnya. Siapa yang mau menjawab? Mela, coba Mela. Interval kelas antara 30 dengan 39 dari data yang saya tampilkan. Kira-kira berapa nih? 10, Ibu. Berapa? 10. Kenapa 10? Kita hitung dari rumus ini. K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ya. Jadi K-nya berapa nih? Jumlah datanya di sini berapa? 100 ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, berarti di sini N-nya adalah 100. Ya, terus 1 ditambah 3,322 log 100. Berapa nilainya? Coba dihitung. 1 ditambah 3,322 dikali logaritma 100. Kalau logaritma 100 itu nilainya berapa? 2 ya. 2 dikali 3. Jadi kalau log 10 itu 1, log 100 itu 2. Berarti 3,322 dikali 2. Berapa hasilnya?
2 kali 3 berarti 6,7 ya? 6,7 atau 6,8? Halo? Nilainya adalah berapa? 10, 10, atau berapa? 8, apa 9? Coba. 1 ditambah 3,322 dikali 2. Pirya, berapa pilihan hasilnya? Hasilnya 7,644, Bu. 7,644. 1 ditambah 3,322 kali 2 di berapa hasilnya? 7,644 kita bulatkan jadi berapa? Jadi 8 ya, 8. Tapi di sini ini seharusnya di sini 8 ya, tapi nggak apa-apa kita ambil aja berarti 9 atau 10 ya, bisa. Nah, karena dilihat dari data ini ya. Datanya ini kan 100, berarti kalau 100 batas bawahnya berarti di sini antara 30 sampai 39. Kalau kita hitung menggunakan rumus, seharusnya dia batas interval kelasnya adalah 8 karena 7,68 itu kita bulatkan menjadi 8. Kalau misalkan 7,42 berarti dibulatkan menjadi 7 karena ini nilainya adalah setelah koma lebih daripada 5, maka kita jumlahkan menjadi 1 jadi 8. Nah, tetapi ini itu untuk mencari rumus sebenarnya harusnya 8, tetapi ini dia mengambil 10 mungkin karena ini ingin mempermudah ya, nggak apa-apa. Kita buat menjadi batas bawahnya adalah interval kelas antara batas atas dengan batas bawah adalah selisihnya 10. Bagaimana cara menghitung 10? 30 dengan 39, perbedaannya berapa? Interval kelasnya jadi berapa dilihatnya? 10 ya, kita hitung dari 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 berarti 10. Nah, kita lihat ke bawah, batas atas yang paling atas dengan batas bawah yang paling bawah. Nah, 30 dengan 40, 30 dengan 40 selisihnya berapa? Mela, selisihnya berapa? 30 dengan 40. 10, Bu. 10, berarti sama ya. Untuk batas atas dengan batas bawah dia mau ke atas, mau ke pinggir, mau ke bawah juga nilainya sama, 10 ya. Jadi di sini batas atas bisa kita menggunakan jika data di situ kan nomor, data, jumlah data ya, berarti di sini 30 sampai 39. Atau 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89, lalu 90 sampai 99. Atau bisa kalian tulis dengan dibedakan antara batas atas dengan batas bawah. Batas bawah ini adalah nilai yang paling terkecilnya, batas atas adalah nilai paling terbesarnya. Nah, sekarang kita mencari frekuensi. Antara 30 dengan 39, berarti angkanya berapa saja? Tadi 30, ada nggak angka 30? Siapa nih? Muhammad Rizky, angka 30 ada nggak di data tabel saya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti Apa lewat ya. 34, 30 nggak ada, dimulai dari angka berapa? 34. Rizky? 34. 34-nya ada berapa? 34-nya ada berapa? Ada 1, Bu. Ada berapa? Ada 1. Ada berapa? Ada 1. 34, berapa lagi angkanya? Pokoknya dari 30 sampai 39. Berarti antara angka 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bu, misalkan di antara angka 30 sampai 39 yang ada cuma angka 34 sampai dengan 35. Berarti cuma 2 angka. Boleh, asal jangan lebih daripada angka 39. Nah, tadi 31, 34. Angka berapa lagi yang ada dari 30 sampai 39? Apakah benar dia 35, jumlah Bu. datanya frekuensi ada 2? Ada nggak? 35, Bu. Alifah, angka berapa Alifah? 35. Ada lagi nggak? Berarti jumlah data frekuensinya adalah 34 dan 35. Berarti ada 2. Benar nggak ini frekuensinya 2? Betul, Ibu. Iya, benar, Bu. Benar. Nah, sekarang kalau untuk angka 40 sampai 49 berarti dihitung dari angka berapa? Sri Rahayu. Kalau 40 sampai 49 berarti dihitung dari angka berapa? Dihitung dari 41, Bu.
40, 41, 42. Terus berapa lagi, Sri? 43, Terus 44, 45, 46, 47, 48, 49. pas 9. Jadi jumlahnya 10. Jadi data yang akan kita cari adalah dari angka 40 sampai 49. Ada berapa di sini jumlahnya? Karena di sini dinyatakan ada 3. Benar nggak ada 3? Angka berapa aja yang ada di distribusi frekuensi yang ada di layar? Coba Alfonso. Alfonso, Iya, Bu. angka berapa aja dari 40 sampai 49 yang ada di contoh data tabel saya? Angka 40, 41, Angka 40 ini ya. ya, 40, 41, terus 41, terus berapa lagi? sama Kan angka ini ada 45. 3. Ada berapa? Angka 45. 45. 1, 2 berarti ada di urutan keberapa? Urutan 3 dari terakhir. 3 dari terakhir. Berarti 40 mana nih? Sebentar. 1, 2, 40. Ini ya? Iya. Oke. Berarti benar ya? Jadi data antara batas atas 40 sampai 49 itu ada 3, yaitu angka 40, 41, dan 45. Nah sekarang kalau 60 sampai 69, di sini jumlahnya ada 20, benar nggak? Coba dijawab Muhammad Rafli. Muhammad Rafli. 60 Ya, Bu. sampai 69. Di sini katanya jumlahnya ada 20. Benar nggak 20? Dimulai dari angka berapa aja? Berarti dari 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 sampai 59. Oh, sorry 11 ya. Ini 11 ya. Jadi dia jumlahnya ini 11. Mana aja, Rafli? Dari 50, Bu. Ya, 50. Ada angka berapa aja? Dari urutan pertama nih, angka berapa nih? 59 ya? 58 ya? 1, 58. Lalu urutan yang kedua ada enggak? 50, Bu. Enggak, nih urutan yang kedua yang di layar. Coba kamu lihat di layar saya. Di sini yang pertama kan 58. Masuk ya ke antara 50 sampai 59. Yang Ya. kedua enggak ada. Lalu yang ketiga berapa? 58. Ya, 56. 58 sama berapa? 56, Bu. 56 nih untuk urutan ketiga, urutan keempatnya adalah 56. Jadi berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Ya, Lalu Bu. berapa lagi? 50. Urutan yang keempat, kelimanya. 60. 50. Ini enggak ada 60. 60 enggak ada nih. 50 ya yang ada ya? Ya, Bu. 50 berarti 5. Terus berapa lagi? Yang ketiga, yang 59. keurutan yang ke ini enggak ada. Selanjutnya ada 59. enggak? 59, Bu. 59. Terus 52 ya. Ya, Terus Bu. 57. Oke, berapa lagi? 57 lagi, Bu. 57. Terus berapa lagi? 52. 52. Jadi jumlahnya 58, 56. Benar nggak 11? Benar, Bu. Benar ya, jadi jumlahnya 11. Dan seterusnya ya, di sini berarti kalau 60 sampai 69 kita lihat benar nggak 20. Lalu dari 70 sampai 79 benar nggak 32. Nah, jika jumlah data yang ada di tabel saya ini 100, maka frekuensinya harus berapa? Ganis? Iya, Bu. Ganis? Iya, Bu. Kalau jumlah datanya itu 100 di dalam tabel ini, terus ketika dimasukkan ke frekuensi harus berapa? Harus sama, Bu. Sama yang data di Harus atas. sama. Kalau misalkan dia lebih, boleh nggak? Enggak lah, Bu. Tidak boleh. Nggak boleh, harus sama. Nah, itu kalau untuk mencari frekuensi. Nah, sekarang kalau kita mencari nilai tengah. Raudita, nilai tengah itu dari mana, Raudita? Dari batas atas dikurangi dengan
Suaranya nggak muncul, Dita. Di batas atas ditambah batas bawah terus dibagi 2, Bu. Nah, batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Batas atasnya berapa? Kalau buat yang pertama itu batas atasnya 39 ditambah 30 dibagi 2 hasilnya 34. Dibagi 2 hasilnya 34,5 dan seterusnya ya. Nah, antara batas atas nilai tengah dengan batas bawahnya ya, nilai yang di atas dengan yang di bawah, ini perbedaannya 10 ya, sama berarti interval kelasnya semuanya adalah 10. Antara batas atas dengan batas bawah dan nilai tengah itu jumlahnya adalah 10. Jadi 34,5 ditambahkan 10 ya 4,5 ditambahkan lagi 10. Jadi sebenarnya yang untuk mempermudah kalian mengerjakan nilai tengah itu langsung saja ketika urutan pertamanya misalkan 34,5 berarti tinggal dijumlahkan saja. Nanti dibuktikan benar enggak gitu kan. Ketika ditambahkan 10 kalau kemudian benar enggak nih jumlahnya sama gitu ya. Boleh dibuktikan 40 tambah 49 dibagi 2 kan jumlahnya adalah 44,5. Ayo, kalau 50 tambah 59 dibagi 2 jadi berapa yuk? Ayu kan ada di sini nih. Oh, Bu, maaf suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. 50 tambah 59 dibagi 2 berapa yuk? 79,5. Berapa? 79. Berapa Ganis? Bantu Ayu Ganis, mungkin suaranya kurang muncul. Kalau 50 tambah 59 dibagi 2 berapa Ganis? 54,5. 54,5. Lalu 60 tambah 69. Intan, 60 tambah 69 dibagi 2 berapa Intan? 64,5, Ibu. 64,5. 70 tambah 79 dibagi 2 Jesse. 74,5, Bu. 74,5. 80 tambah 89 dibagi 2 Deli berapa Deli? 84,5. 84,5. 90 ditambah 99 dibagi 2. Heru. Berapa Heru? 90 tambah 99 dibagi 2. Heru ada? Atau Gina? 90 tambah 99 dibagi 2 Gina. 94,5, Ibu. 94,5. Tolong dijumlahkan berapa hasil nilai tengah dari atas sampai bawah. Karena ini nanti untuk mencari nilai min ya. Silakan dijumlahkan 34,5 ditambah 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, lalu 94,5. Berapa hasilnya? Safa berapa Safa jumlahnya Safa? Boleh menggunakan kalkulator. Halo, mana Safa kok nggak ada? Atau Bayu, berapa total nilai tengah antara 34,5 ditambah 44,5 ditambah 54,5 ditambah 64,5 ditambah 74,5 ditambah 84,5 ditambah 94,5. Totalnya berapa Bayu? Bisa dibantu Tunggu Bayu? sebentar Bu, saya hitung dulu Iya. ya Bu. Bentar. Oke. Ibu 451,5, Bu. 41,5 berarti berapa? 451, Bu. 451,5. 451,5. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu ketika kita mengambil data mentah yang tadinya memang tidak berurutan menjadi tabel yang berurutan. Nah, ini tabel yang berurutan ini disebut distribusi frekuensi. Artinya
ini data distribusi frekuensi ini adalah data tampilan ya supaya mempermudah si peneliti gitu ya. Jadi orang bisa melihat, oh ternyata nilai paling terendahnya 30. Oh nilai tertingginya ternyata 99 gitu kan. Oh ternyata jumlahnya tuh jumlah data semuanya tuh 100. Jadi orang tuh nggak perlu mikir lagi ini dari mana ya, dari mana. Jadi ketika ada tampilan ini orang udah tahu, oh ternyata dia menelitinya di tempat A gitu kan, atau di perusahaan A gitu. Oh ternyata datanya sekian gitu. Ternyata jumlah data yang dia masukkan itu adalah jumlahnya 100 gitu ya. Ada misalkan Bu, saya datanya ada 100, tiba-tiba ketika saya memasukkan ke frekuensi jumlahnya kok ada 112 gitu. Nah, pertanyaannya dari mana 12? Mungkin nggak ketika data mentah terus dengan data frekuensi yang kita masukkan distribusi frekuensi itu berbeda? Bisa mungkin nggak? Halo? Lili, tolong jawab Lili. Iya, Bu. Bisa mungkin nggak ketika data mentah dengan data frekuensi yang akan kita masukkan ini berbeda? Nggak mungkin, Bu. Kan Nggak dicari mungkin. satu-satu. Nah, Harus kenapa? cari satu-satu. Kenapa? Karena harus dilihat satu-satu. Jadi datanya harus sesuai. Nah, ketika memang dia menjumlahkan di sini ada 102, padahal cuma 2 gitu. Bu, kok saya jumlahnya 102? Dari mana 2? Kemungkinan kamu menghitungnya atau mencari datanya satu-satu itu terlewatkan atau kelebihan gitu ya. Ternyata misalkan di sini jumlahnya dari 40 sampai 49 itu cuma 3, kamu memasukkan 5 gitu. Itu nggak bisa gitu. Karena data mentah dengan data ketika dibuat distribusi frekuensi itu harus sama. Tidak boleh berbeda. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nah, karena yang namanya distribusi frekuensi itu dia bisa banyak tabelnya. Kenapa? Karena ini biasanya nyambung ke min, median, modus, simpangan baku, simpangan kuartil, persentil, desil, sampai keruncingan ya. Dan jadi sampai keruncingan relatifnya. Jadi kalau misalkan kita ketika saya memberikan soal dari data mentah, silakan kamu mencari data sebanyak 100 data gitu ya. Nah, terus kamu tulis di sini datanya sekian, terus baru kamu membuat tabel. Nah, ini data ini satu data tabel distribusi frekuensi itu bisa menjawab beberapa rumus gitu ya, sampai ke keruncingan relatif. Nah, untuk yang kedua, ketika kita sudah memasukkan nilai tengah, batas bawah, batas atas, nilai tengah, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, gitu ya. Itu semuanya nanti ditambahkan. Nah, sekarang kalau sudah kita membuat tabel batas atas, batas bawah, nilai tengah, frekuensi, kita masuk ke frekuensi kumulatif. Nah, kalau frekuensi kumulatif itu rumusnya dari mana? Frekuensi kumulatif itu dari mana? Penjumlahan dari frekuensi awal dengan frekuensi berikutnya. Nah, misalkan di sini frekuensi awalnya adalah 2. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang keduanya tinggal kamu tambahkan aja. 2 tambah 3 berapa? 5, 2 tambah 3 berapa? 5. Meta. Untuk frekuensi kumulatif urutan ketiga, dari mana 16? Dari 2 tambah 3 tambah 11. 2 tambah 3 tambah 11, jumlahnya 16. Lalu 36. 36 Nova. 36 dari mana Nova? 16 ditambah 20. Ditambah 20. 16 tambah 20. Terus 20. jumlahnya adalah 36. Nah, sekarang kalau 68. 68 ini dari mana, Safa? Safa dari mana? 68 ini dari mana? Dari 36 ditambah 32 atau 2 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 20 ditambah 32. Hasilnya adalah 68. Nah, kalau 93 dari mana?
Ini 68 ditambah 25, Bu. Bayu, silakan Bayu. Dari mana Bayu? 68 ditambah 25. 68 ditambah 25 atau 2 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 20 ditambah 32 ditambah 25. Hasilnya adalah 93. Nah, sekarang kalau 100 ini dari mana? Jesse, dari mana Jesse? 100. 93 tambah 7, Bu. 93 tambah 7. Maka jumlah frekuensinya ini 100 ya. Jadi kalau frekuensi kumulatif itu penjumlahan awal dari frekuensi pertama, kedua, ketiga, sampai terakhir. Jadi totalnya dia harus sama 100. Nah, sekarang kita masuk ke frekuensi relatif. Kalau frekuensi relatif ini dari mana? Apa rumus frekuensi relatif? Halo? Frekuensi relatif itu adalah penjumlahan frekuensi kumulatif atau frekuensi dibagi banyaknya data, ya. Atau frekuensi kumulatif, di sini kan frekuensinya ya, 2 dibagi 100 berapa? Atau 2 dikali 100% ya. Jadi kan ini dikali 100, berarti 2 dibagi 100, berarti 0,02. Lalu di sini 3 dibagi 100, berapa? Jadi kolom yang ke-1, 2, 3, kolom yang ke-4 dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 100, Bu. 100, berarti 2 dibagi 100, benar nggak 0,02? Iya benar Bu. Benar. Terus berapa lagi urutannya? 3, Bu. 3 dibagi? Kebagi 100 ya. Ya, 3 dibagi 100. Berapa? 0,03. 0,03. Lalu berapa lagi? 11 bagi 100. 11 dibagi 100 berapa? 0,11. 0,11. Selanjutnya berapa lagi? 20 bagi 100. 20 dibagi 100 berapa? 0,20 Bu. 0,20. Selanjutnya? 32 bagi 100. 32 0,32. bagi 100 berapa? 0,32. Lalu berapa lagi? 25 bagi 100. 25 bagi 100 berapa? 0,25. 0,25. Lalu berapa lagi? 7 dibagi 100, 7 0,07. dibagi 100, jumlahnya 0,07. Berarti kita jumlahkan nih jumlah frekuensi relatifnya antara urutan pertama sampai terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa totalnya? 0,02, 0,03, 0,11, 0,20, 0,32, 0,25, 0,07. Totalnya berapa? Benar nggak 1,0? Betul, Bu. Betul ya. Jadi jumlah frekuensi relatif ini nilainya sebenarnya sama. Dia 1 ya, 1,00 karena di sini dibagi dengan 100 atau dikali dengan 100% ya, 100%. Nah, ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita jumlahkan untuk yang harus kita jumlahkan sebenarnya cukup frekuensi, lalu frekuensi relatif, nanti di sini nilai tengah juga boleh kita jumlahkan gitu ya. Kalau misalkan batas bawah dengan batas atas tidak perlu kita jumlahkan karena ini nanti biasanya tidak digunakan. Yang digunakan adalah untuk tabel 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Bu, apakah misalkan tabel distribusi frekuensi bisa jumlahnya misalkan 12 kolom atau 13 kolom? Boleh, bisa gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Nah, kenapa sih Bu harus membuat distribusi frekuensi? Kan langsung saja gitu. Misalkan untuk mencari min langsung saja Bu. Nah, kalau untuk data ini data tunggal gitu ya. Karena apa? Ketika kita mengerjakan statistik untuk menghitung misalkan nilai min, karena nilai min juga dibagi 2. Ada yang namanya min data tunggal, ada yang namanya min data berkelompok. Nah, kalau min data tunggal itu biasanya dia hanya angka begini saja.
tidak membuat tabel. Tapi kalau dia data berkelompok, berarti datanya sudah ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau tabel yang ketujuh adalah frekuensi relatif kumulatif. Kalau frekuensi relatif kumulatif itu diambil dari mana? Dari mana frekuensi relatif kumulatif? Sama ya? Sama dari mana? Dari jumlah ini ya. Dari jumlah frekuensi kumulatif dikali dengan 100%. Atau masih tetap dibagi 100 ya. Jadi 2 dibagi 100 sama ya 0,02. Terus 5 dibagi 100 berapa? 0,05. 0,05. 16 dibagi 100 berapa? 0,16. 0,16. 36 dibagi 100 berapa? 0,36. 36. 68 dibagi 100 berapa? 0,68. 0,68. 93 dibagi 100 berapa? 0,93. 0,93. 100 dibagi 100 berapa? 1,0. 1,0. Nah, perbedaan antara frekuensi relatif dengan frekuensi relatif kumulatif itu apa? Kalau frekuensi relatif, dia hasil dari perkalian antara jumlah frekuensi dikali atau dikali 100% atau dibagi 100. Tapi kalau frekuensi relatif kumulatif, kita menggunakan ini sama. Data frekuensi kumulatif dikali 100% atau data frekuensi kumulatif dibagi 100 ya. Jadi itu ya. Jadi kalau antara perbedaan frekuensi kumulatif dengan frekuensi relatif itu berbeda ya. Jadi frekuensi relatif dengan frekuensi relatif kumulatif. Kalau frekuensi relatif itu diambil dari hasil data frekuensi dibagi 100, tapi kalau frekuensi relatif kumulatif itu diambil dari frekuensi kumulatif dibagi 100. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita masuk. Nah, kalau histogram ini adalah ketika kita sudah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, Bu, biar gampang Bu, ketika kita mengolah data, terus kita ingin menampilkan misalkan dalam bentuk grafik, boleh gitu ya. Kita menggunakan tabel dalam bentuk grafik. Grafiknya misalkan macam-macam. Ada grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran ya, atau diagram batang ya, bisa disebut dengan diagram batang, diagram garis, diagram titik, diagram lingkaran. Nah, ini ya. Nah, bagaimana Bu cara kita membuat diagram batang atau histogram? Nah, data histogram ini kita bisa menggunakan yang disebut dengan koordinat kartesius. Nah, data yang kita ambil adalah untuk nilai garis X-nya ini adalah frekuensi gitu ya. Dan untuk Y-nya adalah nilai tengah. Nah, kalau misalkan di sini jumlah frekuensinya adalah antara di sini paling tertingginya itu berapa nilai frekuensinya? 32 ya? Iya Ibu, 32. Frekuensi kita 32. Berarti paling tertinggi oke lah saya ambil itu 35 karena nanti ketika dimasukkan titik koordinatnya itu kelipatan 5 gitu ya. Boleh nggak Bu? Boleh, misalkan Bu sampai misalkan titiknya di sini saya sampai 40 boleh. Atau misalkan Bu saya dari 1 sampai 32 boleh gitu ya, silahkan. Tapi kalau untuk mempermudah supaya tabel diagram batangnya itu terlihat lebih bagus, saya memasukkan nilai kelipatan 5 dimulai dari titik 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Yang jelas data dari frekuensinya ini tidak kurang dari 32 gitu ya. Yang jelas dia lebih daripada 32 dan lebih daripada nilai 2 ya, atau kurang daripada 2. Saya dimulai dari angka 0. Nah, untuk nilai tengahnya, karena ini nilai tengahnya dilihat dari nilai paling terkecil berapa?
34,5. 34,5. Jadi saya urutannya nih 34,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Nah, sekarang kalau untuk menentukan titik ini, gitu ya, jadi kita melihat dari 34,5,2. Artinya, titik X-nya adalah 34,5, titik Y-nya adalah 2. Berarti kalau 2 ini titiknya antara 0 dan 5. Tengah-tengah ya. Di sini ya, bisa tengah-tengah, bisa di bawah. Karena kalau tengah itu berarti 2,5. Berarti di bawah. Nah, lebih gampang lagi sebenarnya menggunakan angkanya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 32. Kenapa? Karena nanti menarik garisnya gampang. Jadi di sini titik di sini adalah titik 34,5, berapa? Koma 2. Ya, jadi 34,5,2. Maka garisnya ada di sini. Ya. Ada di sini di titik ini. Jadi antara 34,5 berarti koordinat kartesiusnya X-nya adalah 34,5, Y-nya adalah berapa? 2. 2. Ya, maka titiknya di sini. Nah, nanti yang kedua berapa? 34,5, berapa? 0,3 ya, karena di sini frekuensinya 3. Berarti di sini titiknya 34,5,3. Garisnya seperti ini, grafiknya berarti naik. Lalu selanjutnya adalah 54,5. 54,5 titik Y-nya berapa? 11. 11. Berarti 34,5,11. Yang selanjutnya adalah berapa? 64,5, berapa? 20. 20. Berarti titiknya 64,5, maka frekuensinya adalah 20. Dia garisnya sama nih, sejajar. Oke. Selanjutnya berapa? 74,5, 32. berapa nih? 32. 32 ada titik mana? Antara 30 dan 35. Ya. Berarti di sini 32. Selanjutnya berapa? 84,5,25. 25. Oke. Lalu 94,5, berapa? 7. 7. 7. Nah, sekarang kita lihat hasil frekuensinya, hasil diagramnya, dia naik apa nurun? Awalnya dia naik, ya. Lama-lama dia menurun. Gitu ya. Jadi grafiknya bisa kalian, Bu, kalau misalkan saya menggunakan diagram titik, boleh nanti tinggal ditarik aja antara titik ini, titik dari 34,5,2 dengan 34,5,10 ya, di 11 ya. Nanti ditarik ini di sini, jadi grafiknya adalah dia menurun. Nah, kalau yang warna biru ini, kenapa Bu? Boleh Bu, misalkan kalau misalkan saya gambarnya diarsir, boleh. Atau misalkan gambarnya dia menggunakan warna, boleh. Karena untuk membedakan mana grafik untuk frekuensi dengan frekuensi relatif. Ya. Nah, ini yang disebut dengan diagram apa? Batang. Ya, biasanya kalau diagram batang itu ada digunakan di kelurahan gitu ya, terus di dinas-dinas terkait gitu ya, untuk mengetahui misalkan dia mau menampilkan data apa gitu ya. Nah, ini untuk mempermudah dan membaca orang itu lebih mudah. Oh, ini untuk data apa tampilannya, misalkan sensus penduduk gitu ya. Oh, ternyata jumlah penduduk per tahunnya misalkan dia grafiknya menurun, atau angka kematiannya misalkan dia naik gitu ya. Nanti dilihat, kita tidak bisa menentukan apakah dia naik atau turun itu karena apa, dilihat dari hasil pengolahan data. Nah, untuk tabel yang kedua atau untuk grafik yang kedua, ini adalah grafik frekuensi relatif. Berarti kalau frekuensi relatif, nilai tengah dengan frekuensi relatif. Sama dengan yang tadi, dengan kita menggunakan tabel
grafik batang untuk data frekuensi. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.